Ya, ini semua adalah bentuk kematian yang kita tidak juga bisa mengatakan bahwa ini disebabkan oleh perbuatan mereka yang melakukan penghinaan kepada Islam dan kepada para ulama. Ya, karena satu-satunya penyebab seseorang itu mati, ya, atau seseorang itu meninggal dunia, sebagai orang beriman kita harus mengatakan bahwa penyebabnya hanya satu, yaitu ajalnya sudah tiba. Ya, ajal itu batas waktu, ajal itu batas antrian. Ya, antriannya sudah datang gitu. Ya, jadi itu sebagai orang beriman kita harus mengatakan begitu, bahwa penyebab satu-satunya kematian seseorang itu adalah karena memang ajalnya sudah tiba. Tapi fakta, ya, bahwa sebelum kematian itu dia melakukan berbagai perbuatan ini, perbuatan itu, nah itu bisa kita ambil sebagai pelajaran juga. Kalau itu adalah sebuah perbuatan yang mengandung dosa besar, ya, memang Allah berkenan, ya Allah bisa saja berkehendak bahwa azab atas dosa besar itu bukan hanya diberikan di akhirat nanti, tapi juga didahulukan. Beberapa hari yang lalu saya menerima kiriman video, ya, dari seorang teman tentang adanya seseorang yang kesulitan berbicara. Ya, dia mengalami sakit, ya, mengalami penyakit sehingga dia mengalami kesulitan di dalam berbicara. Dan orang ini adalah seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai seorang ustadz, ya, seorang penceramah, di mana di dalam ceramahnya dia ini seringkali menyerang, ya, atau memfitnah lah, katakan begitu, organisasi dakwah, ya, terutama adalah FPI, HTI, dan juga terutama dia menyerang sosok HRS, Habib Rizik Syihab. Ya, nah, wallahu a'lam, ya, apakah penyakit ini disebabkan oleh apa yang menjadi perbuatannya tersebut? Ya, ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat, ya, deretan orang-orang yang tercatat memang pernah, ya, menghina Islam, kemudian menghina ulama, ya, banyak di antara mereka yang kemudian mengalami kematian yang bisa dikatakan kematian yang mengenaskan, begitu, ya. Sejak tahun 2017, ya, ada beberapa nama yang sempat kita catat di sini, ya. Ada yang namanya Frans Tamura. Ya, dia ini adalah seseorang yang sering kali membuat status di dalam sosial medianya menyerang Islam, kemudian menyerang para ulama. Orang ini stroke, ya. Orang ini mati di dalam keadaan yang sungguh sangat menyakitkan, ya, karena dia mengalami pemecahan atau pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Ya, dan beberapa hari sebelum kematiannya, orang ini menghina Amin Rais, ya, menuduh tanpa bukti, menyatakan bahwa Amin Rais ini melakukan korupsi, ya, dan dia berdoa agar Amin Rais mengalami stroke. Ya, tapi justru dia sendiri yang mengalami stroke, dan yang kemudian tidak lama kemudian dia mengalami kematian. Kemudian yang kedua, ada nama yang tercatat di sini adalah seseorang yang bernama Kiki Wilisata. Ya, dia mati dalam keadaan mobilnya terjun ke dalam kali Sekretaris, ya, yang ada di Jakarta Barat. Ya, tidak lama setelah dia melakukan penghinaan, ya, kepada ajaran Islam, kemudian dia memelesetkan takbir, ya, memelesetkan kata takbir menjadi tikbir, ya, tikbir, ambil bir. Jadi ini satu tindakan yang sungguh kekanak-kanakan, ya, dan jelas bahwa kalau dia, saya tidak tahu dia muslim atau tidak, tapi kalau dia seorang muslim jelas dia sudah keluar dari Islam, ya, karena dia mengeluarkan atau melakukan penghinaan, ya, terhadap kalimat takbir ini. Kemudian ketiga, ada seseorang yang bernama Alexander Bernardus Potoh, ya. Dia mati dalam keadaan menabrak tiang listrik.
ya, yang dimana dalam hal ini dia adalah seorang yang sangat sering juga menghina ulama. Ya, kemudian ada anak muda yang bernama Arif Fadilah. Ya, dia ini dikenal sebagai seorang penganut Syiah yang kemudian mengalami kematian ya 2 hari setelah melakukan penghinaan kepada Habib Rizik Syihab, ya, kepada HRS. Ya. Nah, ini adalah beberapa nama yang kalau saya katakan belum terlalu banyak karena masih cukup banyak nama-nama lain, ya, diantaranya ada seorang polisi yang mati juga dalam keadaan belum lama melakukan penghinaan terhadap ulama. Kemudian ada seorang TKW yang sekali lagi menyerang Habib Rizik Syihab, ya, kemudian nggak lama kemudian dia mati dalam keadaan ditabrak taksi, ya, kalau nggak salah namanya siapa, Nabila Putri atau kemudian siapa. Ada nama Budi Jarot, ya, seorang aktivis politik yang pernah tercatat juga bersama teman-temannya melakukan pembakaran terhadap foto Habib Rizik Syihab, ya, sebagai bentuk penghinaan. Dia mati dalam keadaan mendadak juga. Kemudian ada Emi Hafiz, ya, Emi Hafiz ini adalah Direktur Walhi, ya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang dalam satu statusnya di Facebook juga menuduh Habib Rizik sebagai seorang ulama cabul dan seterusnya. Dia juga mati tidak lama setelah menulis itu. Ya, ada nama-nama lain lah, ya, beberapa, cukup banyak kok. Ya, ada beberapa aktivis, kemudian belum termasuk hakim dan jaksa, ya, yang ikut dalam proses peradilan yang kemudian menjatuhkan hukuman terhadap Habib Rizik Syihab, yang kita tahu bahwa itu adalah satu proses peradilan yang tidak objektif lah, katakanlah seperti itu. Ya, ini semua adalah bentuk kematian yang kita tidak juga bisa mengatakan bahwa ini disebabkan oleh perbuatan mereka yang melakukan penghinaan kepada Islam dan kepada para ulama. Ya, karena satu-satunya penyebab seseorang itu mati, ya, atau seseorang itu meninggal dunia, sebagai orang beriman kita harus mengatakan bahwa penyebabnya hanya satu, yaitu ajalnya sudah tiba. Ya, ajal itu batas waktu, ajal itu batas antrian, ya, antriannya sudah datang gitu. Ya, jadi itu sebagai orang beriman kita harus mengatakan begitu, bahwa penyebab satu-satunya kematian seseorang itu adalah karena memang ajalnya sudah tiba. Tapi fakta, ya, bahwa sebelum kematian itu dia melakukan berbagai perbuatan ini, perbuatan itu, nah itu bisa kita ambil sebagai pelajaran juga. Kalau itu adalah sebuah perbuatan yang mengandung dosa besar, ya, memang Allah berkenan, ya, Allah bisa saja berkehendak bahwa azab atas dosa besar itu bukan hanya diberikan di akhirat nanti, tapi juga didahulukan di dunia. Dia sudah diazab dulu, karena perbuatan dosanya adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Menghina ulama itu dosa yang sangat besar. Ya, menghina ulama itu dosa yang sangat besar. Ya, dalam satu ungkapan dikatakan bahwa ana lahmul ulamaul masmumah, ya, bahwa sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Ini ungkapan yang ada di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu As-Sakir. Ya, jadi maksudnya apa? Daging ulama itu beracun. Jangan main-main dengan ulama. Ya, jangan main-main, jangan memfitnah ulama. Ya, jangan ada kebencian bahkan terhadap para ulama. Karena ulama itu adalah satu dari 3 golongan yang nanti di akhirat akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan. Ya. Karena Nabi pernah mengatakan yashfa'u yaumal qiyamah salasah. Ya, akan ada nanti 3 golongan manusia yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, yang akan memberikan pertolongan, ya, kepada manusia. Yang pertama beliau katakan al-anbiya, para nabi. Yang kedua adalah beliau katakan summa al-ulama. Ya, kemudian para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, ulama itu adalah bentuk jamak dari alim, orang-orang yang berilmu tentang agama ini. Dan dengan ilmunya itu dia melakukan berbagai tindakan atau perbuatan-perbuatan yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia dakwahkan ilmunya. Ya, dia amalkan ilmunya. Dengan ilmunya itu dia memberikan manfaat kepada banyak orang.
Ulama-ulama yang ikhlas seperti ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah bagian dari orang-orang yang akan diberi hak untuk memberikan syafaat. Ya, kemudian yang ketiga Nabi katakan tsumma asy-syuhada. Ya, kemudian adalah para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main dengan ulama. Ya, ini adalah gambaran atau peringatan ya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Qasim Ibnu As-Sakir tadi tentang anna lahmul ulama'ul masmumah, ya, bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Memang kalau kita lihat rentetan dari berbagai peristiwa ini, sebelumnya kan diawali dengan satu sumpah yang disebut dengan mubahalah. Ya, mubahalah ini adalah dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ya ketika beliau banyak sekali mengalami fitnahan. Ya, mubahalah ini sebenarnya adalah sumpah yang mempunyai peringkat tertinggi di dalam Islam, di mana biasanya dalam mubahalah ini hadir dua pihak. Ya, di mana di dalam teks sumpah itu akan ada satu kalimat ya bahwa siapa yang terbukti atau siapa yang berdusta ya, maka dia akan mengalami laknat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi sumpah mubahalah ini pernah terjadi pada pada masa lalu ya, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau bermubahalah dengan seorang ateis ya, dan tidak lama kemudian ya orang ateis ini karena ternyata memang dia yang berdusta ya, maka dia mengalami kematian tidak lama sebelum terjadinya sumpah mubahalah ini. Kemudian yang kedua, ada kita tahu siapa pemimpin Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dia juga terlibat dalam mubahalah, dan karena dia yang berdusta maka kurang dari 1 tahun ya kemudian dia mati dalam keadaan yang menghinakan. Ya, nah Habib Rizik Syihab itu di dalam tahun 2017 ketika beliau banyak sekali mengalami fitnahan tentang chat ya, mesum dan seterusnya itu yang sangat tidak mungkin bahwa itu dilakukan oleh seseorang yang punya keilmuan yang tinggi, dan kita tahu beliau adalah orang yang ikhlas dalam memperjuangkan agama ini. Beliau mengatakan bahwa sepanjang hidupnya ya, beliau selama ini adalah berada di jalan yang memang sesuai tuntunan agama, dan kalau itu berdusta maka beliau bersedia untuk dilaknat. Tapi kalau saja kemudian yang berdusta ya, yang melakukan fitnah itu adalah orang-orang yang memang membenci dirinya, dan kemudian apa yang dikatakan dalam fitnah-fitnah itu adalah satu hal yang tidak benar, satu kedustaan, satu kebohongan, maka laknat Allah akan turun kepada mereka. Ya, ini memang pernah dinyatakan oleh Muhammad Habib Rizik Syihab. Ya, tapi sekali lagi bahwa kematian orang-orang ini sebenarnya adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memang mati dikarenakan azab ya, karena perbuatannya menghina ulama dan menghina Islam, atau memang ya itu sudah menjadi kehendak Allah. Itu semua adalah qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa penyebab satu-satunya kematian mereka adalah ajalnya sudah tiba. Nah, di sini pelajaran yang besar adalah jangan sekali-kali kita melakukan kejahatan, melakukan fitnah ya terhadap para ulama. Ya, karena ulama adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan mereka adalah penerus, artinya pewaris para nabi di dalam melaksanakan tugas-tugas kenabian, melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, memberikan pencerahan dan sebagainya di tengah-tengah